saat ia memilih untuk tidak mengenakan alas kaki atau nyeker saat alas menanam kaki, mangrove. guys. Padahal masyarakat yang lain aja pakai alas kaki loh Pak. Pak Jokowi emang beda ya. Hai guys, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my channel. Adalah Mustafa. Apa khabar orang Malaysia, orang Indonesia, orang Singapura, orang Brunei dan juga semua saudara sumpun. Semoga you guys berada dalam keadaan sihat, dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki, dan juga apa yang dirancang oleh guys semuanya berjalan lancar guys. Okay guys, sebelum itu guys, jangan lupa subscribe, like, komen dan share channel aku Adalah Mustafa, dan juga jangan lupa tekan tombol loceng sebagai sokongan anda kepada channel ini guys untuk menghasilkan lebih banyak video-video menarik di masa akan datang guys. Okay guys, kali ini aku nak buat satu video reaction yang menarik berkenaan Indonesia lagi, iaitu berkaitan dengan Pak Jokowi guys. Ini agak menarik guys. Sudah lama aku tak react mengenai Pak Jokowi guys. Okay guys, tajuk video reaction ini adalah Di Luar Agenda Pas Pampres Kalabakan. Inilah 10 kelakuan unik Presiden Jokowi yang bikin panik. Oh, panik guys. Okay, video ini adalah daripada channel Update Pro guys. Subscribe, like, komen dan share channel ini guys sebagai sokongan anda kepada channel ini guys. Okay, kata channel ini, terlepas daripada segala pro dan kontra, harus diakui Presiden Joko Widodo atau Pak Jokowi adalah presiden yang unik karakternya guys. Memang unik guys. Yang sederhana, membumi, serba spontan, sangatlah berbeza dengan presiden-presiden terdahulu Republik ini. Memang guys, aku cukup berbangga dengan Presiden Pak Jokowi kerana dia sangat rendah diri, membumi katakan. Membumi maksudnya merendah diri. Beliau juga bahkan memiliki beberapa tingkah laku yang unik, kerap menyita perhatian publik. Wow guys, itulah ada faktor. Bukan sahaja Indonesia juga, dan malah orang Malaysia seperti saya ini sangat suka dengan Pak Jokowi. Mau tahu seperti apa kelakuan unik beliau? Nah, berikut ini 10 kelakuan unik Presiden Pak Jokowi guys. Okay guys, tanpa berlengah masa lagi, mari kita sama mulakan video reaction menarik ini bersama-sama. Kita mulakan dengan 1, 2, 3 guys. Sehingga masuk ke air ya masak saya di darat sendiri. Sungguh rendah diri ya. Welcome to Update Pro. Subscribe channel guys. Terlepas dari segala pro dan kontra, harus diakui Presiden Joko Widodo atau Pak Jokowi adalah presiden yang unik. Karakternya yang sederhana, membumi dan serba spontan sangatlah berbeda dengan presiden-presiden terdahulu Republik Indonesia. Beliau juga bahkan memiliki beberapa tingkah laku unik yang kerap menyita perhatian publik. Mau tahu seperti apa kelakuan unik beliau? Nah, berikut ini 10 kelakuan unik Presiden Jokowi. Update Pro, subscribe channel guys. Lepas sepatu. Oh, lepas sepatu. Sikap Presiden Jokowi saat melayat ke rumah duka Komisaris Independen Waskita Karya Victor Sirait menjadi sorotan warganet. Dalam sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter @srikandigaruda, tampak Pak Jokowi menunjukkan hal yang tidak biasa. Saat tiba di depan pintu rumah duka, Pak Jokowi terlihat berhenti selama beberapa detik. Rupanya Pak Jokowi sedang membuka sepatu yang ia kenakan. Hal itu sempat membuat Pas Pampres kebingungan. Namun jika dilihat kalau sinetron Indonesia memang sepatu tidak dibuka ataupun kasut tidak dibuka. Tapi Pak Jokowi ni melepaskan sepatunya sebagai hormatnya kepada tuan rumah ni ya. Di Malaysia ni memang buka kasut ni memang dah jadi amalan daripada dululah. Tapi kalau di Indonesia mungkin pakai kasut dalam rumah tu mungkin perkara biasa lah guys. Tampak sejumlah pelayat masih mengenakan alas kaki masuk ke rumah duka, termasuk Pas Pampres. Tapi Pak Jokowi mah beda, ia memilih untuk melepas sepatunya. Bagus guys, low profile guys. Nyemplung di taman mangrove. Oh. Ada sesuatu yang unik saat Presiden Jokowi menghadiri acara penanaman dan rehabilitasi hutan mangrove di pantai wisata Raja Kecik. Saat itu Pak Jokowi terlihat tidak ragu turun langsung bersama masyarakat untuk melakukan rehabilitasi pohon mangrove.
Padahal saat itu air laut sedang pasang setinggi pinggang orang dewasa. Rendah diri ya. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat. Pokok mangrove ni memang perlu ditanam semula lah. Sebab pokok mangrove ni menjadi pelindung lah. Bila ada pokok mangrove ni, mungkin bencana seperti tsunami dapat dikurangkan lah. Tapi yang menarik kat sini ialah Pak Jokowi turun sendiri tanpa rasa malu, malah menanam pokok-pokok mangrove. Terbaik guys. Pak Jokowi. Selain nyemplung ke laut, Pak Jokowi juga menyita perhatian publik saat ia memilih untuk tidak mengenakan alas kaki atau nyeker saat menanam mangrove. Padahal masyarakat yang lain aja pakai alas kaki loh Pak. Pak Jokowi emang beda ya. Nyebrang sungai. Oh, nyebrang sungai. Saat menghadiri acara penanaman pohon mangrove di daerah Cilacap, Presiden Jokowi lagi-lagi membuat panitia dan pas pampres kelabakan dengan aksi yang dilakukannya. Di luar agenda yang telah direncanakan, tiba-tiba Pak Jokowi ingin menyeberang sungai. Bersama seorang pas pampres dan 3 orang nelayan, Pak Jokowi menyeberangi sungai menggunakan perahu kecil. Bukan tanpa alasan, rupanya Pak Jokowi ingin menyapa warganya yang saat itu tengah berada di seberang sungai. Tak hanya sekadar menyapa, Pak Jokowi juga terlihat membeli seikat kepiting dari warga sekitar. Lumayan buat kepiting saus padang di istana. Hasil tangkapan nelayan-nelayan di Indonesia guys. Cukup berbangga guys dengan sikap yang ditunjuk oleh pemimpin yang berjiwa besar guys. Sebab itulah ia dihormati beli pecel. Saat melakukan kunjungan kerja ke wilayah Jawa Tengah, Presiden Jokowi menyempatkan diri untuk meninjau langsung program vaksinasi door to door pada masyarakat Desa Segaran, Kabupaten Klaten. Saat peninjauan, Pak Jokowi melakukan dialog dengan beberapa masyarakat sekitar. Uniknya, perhatian Pak Jokowi teralihkan dengan dagangan seorang ibu-ibu. Ternyata nih guys, ibu ini lagi jualan pecel. Juga ya. Terlihat menggoda, Pak Jokowi pun memutuskan untuk membeli pecel tersebut. Pecel emang gak ada lawan sih. Setelah jajan pecel, Pak Jokowi melanjutkan aktivitasnya dengan bagi-bagi uang ke masyarakat sekitar. Masyarakat pun terlihat senang dengan kehadiran orang nomor 1 di negeri ini. Senang lah, apalagi dapat duit. Kesusahan yang dialami oleh warga-warga di Indonesia guys. Cukup berbangga dengan Pak Jokowi guys. Memberi amplop. Oh, amplop. Beberapa bulan yang lalu, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke wilayah Jawa Barat. Salah satu agenda dalam kunjungan Pak Jokowi adalah peninjauan vaksinasi di lingkungan pondok pesantren. Namun saat dalam perjalanan, tiba-tiba saja mobil yang ditumpangi oleh Pak Jokowi berhenti. Waduh, ada apa ya? Rupanya nih, Pak Jokowi ingin melihat seorang ibu-ibu yang mencoba untuk berinteraksi dengannya. Saat berhenti, ibu-ibu yang sedang menggendong anaknya ini meminta bantuan kepada Pak Jokowi. Tanpa basa-basi, Pak Jokowi meminta pas pampres untuk mengambil amplop. Kemudian Pak Jokowi memberikan amplop itu kepada ibu-ibu tersebut. Semoga bermanfaat ya Bu. Untuk bantuan ya. Sungguh bersyukurlah mempunyai pemimpin seperti Pak Jokowi ni guys. Aku cukup terharu. Salah sebut lokasi. Salah sebut lokasi pun menjadi ya. Baru kali ini Presiden Jokowi dikoreksi langsung oleh warga negaranya saat melakukan kesalahan dalam pidatonya. Nah lo, emang kesalahannya apa sih? Rupanya dalam pidato yang disampaikan oleh Pak Jokowi, beliau salah menyebut nama desa. Seharusnya Desa Gamplong, tapi Pak Jokowi justru menyebut Desa Gemplong. Sontak kali ini langsung dikoreksi oleh warga yang hadir. Di Desa Gemplong di Kabupaten Sleman. Wah, sekretaris presiden kurang teliti nih, jadinya diprotes warga deh. Walaupun dia salah sebut. Guna membenarkan hal tersebut, Pak Jokowi memanggil salah satu warga untuk naik. Bukannya kesal, warga yang berani maju dan mengoreksi Pak Jokowi justru mendapat hadiah berupa sepeda setelah menjawab beberapa pertanyaan dari Pak Jokowi. Salam lagi ya. Sungguh murah hati sepedanya mana Pak? Saya nggak bawa sepeda tapi dengan Pak Jokowi ini. Senang. Suka pesan makanan via aplikasi. Macam food panda. Ayo siapa nih yang punya kebiasaan seperti ini? Ayo ngaku. Tenang guys, kalian gak sendirian kok. Ternyata Presiden Jokowi juga suka pesan makanan via aplikasi loh. Tapi bedanya Pak Jokowi selalu meminta tolong kepada Kaisang untuk perihal yang satu ini. Kelakuan unik Pak Jokowi ini diungkapkan langsung oleh Kaisang. Rupanya alasan Pak Jokowi menggunakan jasa Kaisang adalah untuk menyiasati protokol keamanan atau checkpoint dari Istana Negara untuk sang presiden.
Karena ribetnya itulah Pak Jokowi selalu meminta Kaisang untuk memesan makanan. Waduh, berarti ketahuan dong. Lurus ya Pak Jokowi ya. Bisa tidur di mana saja. Biasalah penat. Sebagai orang nomor 1 di Indonesia, Presiden Jokowi memiliki agenda yang sangat padat. Di mana agenda atau kegiatan tersebut tentu menguras energinya. Jika tidak pandai mengatur waktu untuk beristirahat, kesehatan beliau pasti terganggu. Nah, usut punya usut, ternyata Pak Jokowi mudah terlelap saat di perjalanan kala hendak berkunjung ke suatu tempat. Hal ini diungkapkan langsung oleh mantan sopir Pak Jokowi, yaitu Sulyadi. Bahkan Pak Jokowi pernah tertidur sekitar 1 jam di dalam mobil, padahal ia sudah sampai di rumah. Karena terlihat begitu lelah, sang sopir dan ajudan enggan membangunkan Pak Jokowi. Alhasil, mereka pun ikut menunggu di dalam mobil sampai Pak Jokowi terbangun. Begitu penatnya melayan kerenah-kerenah untuk rakyat Indonesia, guys. Bagi-bagi sembako. Bagi-bagi sembako. Beberapa waktu yang lalu, tiba-tiba saja Presiden Jokowi mengunjungi salah satu terminal di daerah Jakarta Barat. Meskipun hanya berada di dalam mobil, Pak Jokowi menyempatkan diri menyapa warganya dengan membuka kaca mobilnya. Tidak lama berselang, Pak Jokowi kembali menaikkan kaca mobil dan meninggalkan terminal, lalu melanjutkan perjalanannya. Tidak lama setelah Pak Jokowi meninggalkan terminal, warga di sekitar terminal tiba-tiba berlarian dan ikut mengantri. Kira-kira mereka pada ngantri buat apa ya? Masa foto sama Pak Jokowi? Kan beliaunya udah pergi. Semua ingin jumpa Pak Jokowi. Ternyata nih, mereka berlarian dan membentuk antrian yang panjang karena ingin mendapatkan sembako pembagian dari Pak Jokowi. Pak Jokowi, guys. Cukur rambut. Seorang presiden pada umumnya akan memilih untuk mengundang hairstylist ke istana jika sedang dibutuhkan. Namun, hal tersebut justru tidak berlaku untuk seorang Presiden Jokowi. Untuk urusan rambut, Pak Jokowi lebih memilih untuk datang langsung ke tempat cukur rambut atau barbershop. Saat itu ia ditemani oleh anak bungsunya Kaisang untuk mengunjungi tempat cukur rambut yang kekinian tersebut. Biasanya kalau VVIP ni ada penggunting atau pencukur rambut khas lah yang datang ke kediaman. Tetapi Pak Jokowi ini datang sendiri ke sini sebagai sokongan kepada pencukur-pencukur rambut ni lah. Ini agak menarik, guys. Sungguh low profile tanpa menggunakan pencukur rambut pribadi, guys. Loh, pas pampresnya mana Pak? Ayo kabur lagi ya dari pas pampres. Setelah rambutnya dicukur, Pak Jokowi juga meminta agar rambutnya diberi pomade atau gel kekinian. Mungkin biar rambutnya terlihat lebih tebal kali ya. Menurut kalian, kelakuan Pak Jokowi yang paling unik yang mana nih? Komen di bawah ya. Thank you update lovers. Aku berbangga dengan Pak Jokowi, guys. Oke guys, demikianlah video menarik daripada channel Update Pro bertajuk Di Luar Agenda Pampres Kalabakan. Inilah 10 kelakuan unik Presiden Jokowi yang bikin panik. Memang sangat panik, guys. Aku yang menonton channel ini pun berasa panik kerana sikap yang rendah diri Pak Jokowi, guys. Aku sungguh berbangga dengan Pak Jokowi kerana mempunyai sikap yang rendah diri, membumi katanya, dan juga mesra kepada rakyat dan tidak malu untuk membuka kasur, sepatu, dan juga tidak malu untuk menanam pokok-pokok dan mengerjakan aktiviti-aktiviti di desa. Kerana itulah sikap Pak Jokowi yang disukai oleh orang Indonesia rata-ratanya. Sangat menyukai Pak Jokowi. Malah aku sebagai orang Malaysia pun cukup berbangga dengan Pak Jokowi, guys. Sungguh menarik, guys. Aku cukup terharu. Aku berharap Malaysia juga mempunyai pemimpin yang begitu rendah diri seperti Pak Jokowi, guys. Okay guys, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Channel aku adalah Mustafa, guys. Dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya sekali supaya you guys tidak terlepas video-video yang aku upload di masa akan datang, guys.